Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan hidup, nikmat bisa hadir ke masjid ini untuk sholat berjamaah, untuk mengikuti kajian-kajian yang diadakan di masjid ini. Alhamdulillah, Allah memberikan nikmat-nikmat itu kepada kita dan kita ditolong Allah sehingga kita bisa mensyukurinya. Semoga Allah terus menolong kita sehingga kita menjadi hambanya yang istiqomah taat kepadanya hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Mamin ayyamal Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu azza wa jalla min hadhil ayyamal ashr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amal perbuatan yang lebih utama dari amal yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, ini kalimatnya Nabi ini yang perlu kita sikapi dengan positif ya. Dengan apa? Dengan sungguh-sungguh. Tidak ada amalan yang lebih baik dibandingkan amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Mendengar ini sahabat bertanya ya. Sahabat itu suka bertanya kalau ada sesuatu, Nabi menyampaikan sesuatu amalan yang utama, itu pasti sahabat itu mempertanyakan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka itu ingin mengamalkannya ya. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah." Kata sahabat, tidak juga jihad fi sabilillah wahai Rasulullah. Maksudnya sahabat bertanya begini, apakah jihad fisabilillah itu kalah utama dibandingkan amal ibadah yang dilakukan di 10 hari pertama? Jadi ini pertanyaan yang sangat cerdas dari sahabat ya. Lalu Nabi menjawab, wala jihadu fisabilillah illa rajulun haraja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji'u bi syai'in min dzalika. Tidak juga jihad, katanya Nabi. Artinya apa? Jihad pun menurut Nabi itu kalah utama ya dibandingkan dengan amal ibadah yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jihad kalah ya. Jihad fisabilillah. Kecuali kata Nabi, amalan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu hanya kalah dari orang yang pergi berjihad ya, pergi dari rumah dengan harta mereka, jadi dengan semua hartanya, dan juga mereka tidak kembali alias mati syahid ya. Itu yang mengalahkan ya. Itu yang mengalahkan. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita berapa amal soleh yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama ini. Kalau yang dicontohkan oleh Nabi
dan diperintahkan oleh Allah itu adalah zikrullah, mengingat Allah. Di Quran surat Al-Hajj ayat 28 Allah berfirman. Barangkali kita perlu juga untuk mentadaburi Quran surat Al-Hajj ini ya. Di Quran surat Al-Hajj ini ada perintah tentang zikir ini yang berhubungan dengan Zulhijjah, juga ada perintah tentang kurban, juga ada perintah tentang haji ya, tentang haji. Barangkali bisa dibaca sambil dibaca juga terjemahnya ya, terjemahnya. Di Quran surat Al-Hajj ayat 28 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yadhkuru ismallaha fi ayyamin ma'lumat. Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang ditentukan. Jadi menyebut nama Allah, zikrullah. Zikrullah. Itu di hari-hari yang ditentukan. Kapan itu ya hari-hari yang ditentukan? Menurut tafsir Jalalain, hari-hari yang ditentukan itu adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah sampai hari Tasyrik ya, sampai hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu berarti tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah ya, Zulhijjah. Sampai Maghrib gitu ya, sampai Maghrib tanggal 13 Zulhijjah, Maghrib itu hari Tasyrik. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, zikir apa yang kita lakukan di hari-hari itu? Nabi memberi petunjuk di hadis riwayat Ahmad nomor 6154 dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya baca artinya, tidak ada hari-hari yang lebih agung dan amal soleh yang lebih dicintai Allah padanya melebihi 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini memperkuat hadis yang pertama tadi. Tidak ada hari-hari yang lebih utama pahalanya, amal-amal yang dilakukan saat itu daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka Nabi memberi petunjuk kepada kita, maka perbanyaklah pada hari-hari itu tahlil ya. Tahlil itu apa? Membaca la ilaha illallah. Jadi kita perbanyak ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Perbanyak itu di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Selama ini insya Allah kita sudah berzikir dalam hati. Tapi mari kita perbanyak, kita perbanyak di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Lalu Nabi melanjutkan, dan bertakbirlah. Takbir itu berarti membaca Allahu Akbar, dan bertahmid, Alhamdulillah. Jadi di 10 hari pertama bulan Zulhijjah menurut Nabi kita diminta untuk memperbanyak la ilaha illallah, dan memperbanyak Allahu Akbar, dan memperbanyak Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu yang dianjurkan oleh Nabi. Itu yang pertama, zikrullah. Yang kedua, puasa ya. Terutama puasa hari Arafah ya. Terutama puasa hari Arafah. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang biasa puasa Senin Kemis tetap dilakukan ya, puasa Senin Kemisnya. Karena apa? Karena berarti puasa Senin Kemis di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu juga termasuk amalan yang utama ya, amalan yang utama. Nah, yang ditambahannya selain Senin Kemis itu adalah puasa Arafah, yaitu puasa tanggal 9 Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah. Di dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu an, wa su'ila an saumi yaumi Arafah. Rasulullah ditanya tentang puasa Arafah. Puasa Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah ya. Tanggal 9 Zulhijjah. Faqala, Nabi menjawab pertanyaan itu. Maksudnya sahabat tadi tanya itu, bagaimana puasa Arafah itu? Nabi menjawab, yukaffirus sanatul madiyata wal baqiyata. Maka beliau menjawab, menghapuskan dosa 2 tahun,
yang lalu dan yang akan datang. Jadi hanya puasa 1 hari oleh Allah. Terus yang ketiga, sholat id ya. Sholat id itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu berarti sunnah yang dianjurkan, sangat dianjurkan. Artinya apa? Kalau kita tidak punya udzur syar'i, kita jangan pernah meninggalkan sholat id, Idul Fitri dan juga Idul Adha. Idul Fitri dan juga Idul Adha itu jangan sampai ditinggalkan. Udzur syar'i itu apa? Misalnya ibu-ibu waktu itu sedang menstruasi ya. Nah, itu boleh meninggalkan sholat id. Tapi oleh Nabi, ibu-ibu yang yang menstruasi tadi itu diminta atau dianjurkan oleh Nabi untuk hadir dari kejauhan ya. Hadir dari kejauhan, melihat orang yang sholat. Itu dalam rangka apa? Syiar ya. Syiar bahwa umat Islam itu luar biasa gitu ya, luar biasa gitu. Jadi untuk syiar. Jadi ibu-ibu yang waktu itu menstruasi tetap hadir tapi melihat dari kejauhan itu, melihat dari kejauhan. Hadisnya, hadis riwayat Abu Daud, salat Idul Adha adalah salat yang diperintahkan Allah untuk dilaksanakan di hari terbaik di sisi Allah, yaitu hari nahar. Hari nahar itu tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 10 Zulhijjah. Ada beberapa sunnah ketika kita menghadiri sholat id itu. Yang pertama, ibu bapak, mandi ya. Mandi. Bukan mandi biasa ya, bukan mandi biasa, tapi mandi ritual. Mandi junub ya, kalau seperti kita habis hubungan suami istri, atau kalau yang belum punya istri habis mimpi basah gitu ya. Jadi mandi seperti itu ya. Jadi misalnya subuh kita mandi langsung, kita mau sholat subuh kita mandi jinabatnya. Dasarnya itu dari Ali bin Abi Thalib, hadis riwayat Baihaqi, dari seorang laki-laki bertanya kepada Ali radhiyallahu an tentang mandi. Ali bin Abi Thalib menjawab, mandilah setiap hari jika engkau mau. Ya, dikira sahabat tadi bertanya tentang mandi biasa. Lalu laki yang bertanya itu berkata pada Ali, bukan itu, tapi mandi yang benar-benar mandi. Maka Ali menjawab, mandi di hari Jumat ya. Maka itu hari Jumat itu juga disunnahkan untuk mandi seperti tadi itu ya. Mandi jinabat, mandi ritual hari Jumat. Juga Idul Fitri, juga Idul Adha, dan juga hari Arafah. Ternyata hari Arafah ya. Jadi tanggal 9 Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah itu oleh Ali itu kita dianjurkan untuk mandi. Lalu sunnah-sunnahnya di hari Idul Adha yang lain memakai pakaian yang terbaik ya. Memakai pakaian yang terbaik yang dimiliki. Makanya kalau pas Idul Adha itu, kalau ada orang memakai pakaian yang indah itu berarti apa? Orang itu melaksanakan hadis ini ya. Melaksanakan hadis ini. Hadis riwayat Baihaqi dari Nafi', Ibnu Umar itu anaknya Umar, biasa mengenakan bajunya yang terbaik pada Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi pakaian yang terbaik yang kita miliki kita pakai ya, di saat Idul Fitri maupun Idul Adha. Tidak mesti baru ya, tidak mesti baru. Pokoknya yang terbaik ya. Kalau punyanya yang terbaik itu kaos oblong ya pakai aja kaos oblong ya. Karena memang punyanya itu ya. Tapi kalau punyanya baju yang lebih baik lagi ya jangan pakai kaos oblong. Jangan pakai kaos oblong. Pokoknya baju yang terbaik yang dimiliki. Lalu sunnah-sunnah di hari Idul Adha yang lain yang pahalanya melebihi jihad itu ya. Kita amalkan ini semua ya. Ini gampang sekali ini. Tidak makan hingga kembali dari sholat Id ya. Jadi kan tidak sulit ya. Tidak sulit. Hanya apa? Tidak makan ya, tidak makan.
Jadi mulai subuh kita nggak makan, tidak minum ya. Sampai apa? Sampai kita pulang dari sholat Id. Itu kalau sholat Idul Adha ya. Kalau sholat Idul Adha. Tapi kalau sholat Idul Fitri kita makan dulu sebelum berangkat ya. Kita makan dulu, makan seadanya, misalnya kue atau sekedar minum gitu. Itu boleh. Disunahkan, bukan boleh, disunahkan oleh Nabi. Kalau Idul Fitri makan, minum atau minum dulu. Kalau Idul Adha enggak ya. Kalau Idul Adha tidak. Idul Adha itu tidak makan dulu, mulai subuh tidak makan, tidak minum, sholat subuh ke masjid, pulang tidak makan, tidak minum, sholat Id, pulangnya baru kita makan atau minum. Pulang sholat Id itu makan atau minum. Semudah, tapi banyak yang tidak melaksanakan ya. Banyak yang tidak melaksanakan. Eman-eman wong gampang sekali ya toh. Mudah sekali. Eman-eman. Kita nggak usah makan aja dulu ya. Kita nggak usah makan. Kalau Nabi, nah ini kalau kuat ini, tapi Indonesia sulit ini karena Indonesia terlalu banyak ritual ya. Kalau Nabi itu makannya itu makan hasil kurban ya. Makan hasil kurban. Sebab kalau dulu itu barangkali kan tidak ada panitia kalau di zaman Nabi ya. Nabi berkorban ya sudah disembelih Nabi gitu ya. Nabi nyembelih sendiri langsung apa? Langsung dimasak, langsung dimakan keluarga itu sepertiganya ya. Yang sepertiga diberikan, yang sepertiga lagi kepada fakir miskin. Sudah selesai. Keluarganya Umar nyembelih sendiri, lalu sepertiga dimasak, dimakan keluarganya Umar gitu. Kalau di Indonesia ada panitia nunggu zuhur baru masak gitu. Lapar gitu ya. Lapar. Jadi ya kita pulang habis sholat Id, pulang sarapan, balik lagi jadi panitia gitu. Jadi panitia. Seperti itu kalau di Indonesia agak ribet. Lalu sunnah di hari Idul Adha yang keempat. Nah ini juga mudah ya, mudah. Tapi banyak yang tidak mengamalkan. Mengambil jalan berbeda ya, antara pergi dan pulang. Memilih jalan berbeda. Kalau saya sulit memang ya, tapi saya minimal saya bedakan ini. Waktu berangkat ke masjid ini saya berangkat lewat sini ya. Lewat sebelah timurnya Balai RW, nanti pulangnya saya lewat sebelah sini gitu. Sekel sananya baru sama gitu ya. Minimal ada yang beda lah gitu ya. Minimal gitu ya. Jadi antara pergi dan pulang itu kita buat beda. Bahkan amalan ini bisa kita amalkan setiap kita datang ke masjid. Walaupun sholat zuhur kita berusaha beda ya, antara pergi dan pulang ya. Hadisnya riwayat Bukhari nomor 986 dari Jabir radhiyallahu anhu. Nabi SAW, ini perkataannya dari Jabir, menyaksikan Nabi, disampaikan kepada kita. Nabi SAW biasanya ketika hari Id mengambil jalan yang berbeda antara pulang dan pergi, antara pulang dan pergi. Lalu amalan yang bisa kita amalkan dan ini sudah bolak-balik kita sampaikan, yaitu berkorban. Yang keempat, berkorban. Ini luar biasa ini kalau bisa ya, kalau bisa. Maka masih ada waktu sekitar 10 hari untuk kita berusaha agar bisa berkorban. Jangan pernah bilang tahun ini saya tidak berkorban. Tapi di dalam hati kita bilang di dalam hati pada diri sendiri, kalau Allah memberi kesempatan saya di 10 hari ini, saya akan berkorban. Kalau Allah memberikan kesempatan kepada saya 10 hari ini, saya akan berkorban. Selalu kita berbaik sangka kepada Allah. Jadi jangan pernah kita bilang tahun ini saya tidak akan berkorban. Baru kita boleh bilang seperti itu kapan? Setelah hari tasyrik berakhir itu loh. Tanggal 13 loh. Baru kita bilang tahun ini, ya Allah ampuni hamba ya. Tahun ini saya tidak bisa berkorban. Tahun ini saya yang dirahmati oleh Allah. Saya bacakan lagi 2 buah hadis.
untuk memotivasi kita agar kita berkorban. Hadis riwayat Hakim, Tirmizi dan Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Man amila ibnu Adam yauman nahar amalan ahabbu ilallah min iraqatid dami." Tidak ada seorang yang melakukan suatu amalan di hari nahar. Hari nahar itu tanggal 10 Zulhijjah, lebih Allah cintai daripada menumpahkan darah kurban. Jadi Allah sangat mencintai orang yang berkorban. Sangat mencintai orang yang berkorban. Bagaimana kalau dicintai Allah? Bagaimana kalau dicintai Allah? Tadi malam disampaikan oleh Ustadz Rustam. Kalau Allah mencintai kita, kalau kita bekerja, tangan yang dipakai itu adalah tangannya Allah. Kalau kita mendengarkan, maka telinga yang kita pakai itu adalah telinganya Allah. Kalau kita berkata-kata, maka mulut yang kita pakai itu adalah mulutnya Allah. Artinya apa? Segala tindak tanduk kita ini dijaga oleh Allah. Itu kalau Allah sudah cinta kepada kita. Nah, ini salah satu meraih cintanya Allah dengan kurban. Dengan kurban. Lalu hadis yang kedua, hadis riwayat Daruqutni dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, tidak ada pembelanjaan uang yang lebih baik dari pembelian hewan kurban. Jadi tidak ada berbelanja apa gitu, tidak lebih baik dibandingkan kita berbelanja membeli hewan kurban. Membeli hewan kurban. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, tentu saja amal ibadah yang kelima yang bisa kita lakukan, yang dicintai Allah adalah haji. Karena waktunya, maka saya pribadi berdoa semoga jemaah Al-Muhajirin yang tahun ini dimampukan oleh Allah untuk berhaji, semoga sehat, bisa beribadah haji dengan baik, semoga bisa melaksanakan semua rukun dan wajib haji, dan semoga menjadi haji mabrur. Amin. Dan saya juga titip doa semoga semua jemaah Masjid Al-Muhajirin diberi kesempatan untuk berhaji. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, pembahasan tentang haji ini insya Allah sudah sering kita sampaikan. Sebetulnya sudah saya siapkan, tapi karena waktu, saya sampaikan satu hadis saja untuk bagi mereka yang tahun ini berhaji. Ini pun sudah pernah saya sampaikan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1773 dan Muslim nomor 1349 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u illal jannah." Dan haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga. Makanya tadi salah satu doanya semoga mabrur, semoga mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kalau pahalanya surga tidak ada artinya uang 60 sekian juta itu ya. Apalagi nanti mendapatkan apa? Mendapatkan doa dari Nabi. Orang yang naik haji itu begitu pulang, itu ada doanya Nabi. Ya Allah, semoga Engkau mengganti ongkos yang dikeluarkan oleh jemaah haji ya. Insya Allah ya. Insya Allah nanti Allah akan mengganti. Allah akan mengganti. Jangan eman untuk berhaji, jangan eman. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, amalan di bulan Dzulhijjah itu saya ulang sedikit, memperbanyak takbir,
dan zikir pada hari-hari tersebut di 10 hari pertama Zulhijjah, lalu berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah, namanya puasa Arafah, lalu melaksanakan sholat Idul Adha dan mendengarkan khutbah tentu saja ya. Lalu tadi itu sunnah-sunnah di hari Id kita lakukan juga, dan mari kita berusaha untuk berkorban. Secara umum kita memperbanyak amal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan bagi yang mampu melaksanakan ibadah haji. Semoga jamaah Masjid Al-Muhajirin dimampukan oleh Allah untuk berhaji semuanya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Segala yang baik dan benar itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.